kembali ke dana amanah Pak Jen. Semakin lama semakin nyata, semakin lama semakin nyata. Bagaimana tidak? Sehari tadi itu saya ditelepon 3 kali. Yang satu dari Jawa Barat mengatakan begini, yang ini dana amanahnya memang belum keluar karena sistem pemerintahan masih belum berubah gitu. Tapi yang untuk panitia-panitia itu sudah ada uang transport gitu. Salam dari para pemirsa Cakrawala Institute pada Eyang Jati. Ya, terima kasih Rayu, sahabat YouTuber Cakrawala Institute yang kami muliakan. Hari ini Pak Jen tuh ngerjain saya. Kemarin telepon yang besok siang-siang mau ke sana gitu. Terus tadi pagi konsultasi, loh kok Pak Jen supaya saya berpakaian formal sebagai seorang raja. Ceritanya bagaimana Pak Jen? Yang jadi juga pernah dinobatkan raja nggih, tahun 2008 nggih. Nggih. Mungkin sekilas bisa diceritakan ya. Iya. Jadi gini, pada waktu itu kenapa tahun 2008 itu saya mengumpulkan raja-raja Nusantara, bahkan tamunya itu dari Thailand, dari Johor, dari Brunei Darussalam juga ada, juga ngirim delegasinya juga. Tapi waktu itu ya sudah barang tentu raja-raja tidak langsung sebagai raja, ya sebagai raja, tapi mungkin entah putranya, entah pokoknya perwakilan kerajaan-kerajaan. Lah, saya ajak kirap dari pintu Lawang Mojokerto ke Pendopo Agung Trowulan pada waktu itu. Lah, terus pada waktu itu saya sudah menyiapkan pakaian raja karena waktu itu saya panitia. Pakaiannya ya biasa sehari pakai kaos biru, namanya udaranya panas. Tapi pakaian kerajaan saya itu saya sembunyikan di mana? Saya sembunyikan di kuburan di belakang Pendopo Agung itu. Begitu barisannya sudah mau mendekat, saya berpakaian raja. Loh kok kebetulan di situ tuh nggak tahu siapa yang nyuruh. Saya dikawal 2 jawara, yang satu jawara dari Jawa, yang satu jawara dari Jawa Barat, dari mana itu, Cirebon atau mana gitu, fotonya ada itu ya. Jadi inilah, karena tugas itulah saya hari ini kesempatan Pak Zen memviralkan ini, saya pengen bercerita panjang ya tentang negeri ini ya. Sebenarnya kembali ke dana amanah Pak Jen. Semakin lama semakin nyata, semakin lama semakin nyata. Bagaimana tidak? Sehari tadi itu saya ditelepon 3 kali. Yang satu dari Jawa Barat mengatakan begini, yang ini dana amanahnya memang belum keluar karena sistem pemerintahan masih belum berubah gitu. Tapi yang untuk panitia-panitia itu sudah ada uang transport gitu. Uang transport tuh. Loh, terus uang transportnya ya saya ambil di selatan gitu. Oh ya syukurlah, syukur nanti kalau ada sisa sedikit-sedikit saya dikasih beli pulsa. Saya bilang begitu, saya guyon seperti itu. Semacam biaya operasional gitu. Operasional katanya gitu ya, katanya ya. Nah, kembali ke masalah energi Laut Selatan. Kenapa kok saya sangat percaya Pak Zen? Karena saya sudah mengalami 3 kali peristiwa. Peristiwa pertama pada waktu saya umur 6 tahun masih sekolah dasar, bude saya itu tukang jahit pakaian wanita di Blitar, namanya Bu Patemi, Bude Patemi, itu kakaknya bapak saya. Nah, terus sering-sering hari-hari tertentu sowan ke selatan. Nah, suatu saat pamit sama keluarga mau sowan ke selatan. Kalau sowan itu ya paling ngatur ke sesaji lalu cuci muka gitu. Begitu cuci muka, bude itu katanya samudra itu nggak penuh gitu, menutup gini lah. Terus ada jalan ke bawah itu datar, itu dia diawe sama seseorang, dipanggil itu sama datang. Bude itu cerita, waduh, lah kok kerajaan kok gedenya seperti itu, kerajaan kok gedenya seperti itu sebenarnya, dan kaya
Wah, tiang-tiangnya tuh emas, berliannya tuh buat kerlop banyak banget. Terus itu katanya tuh 2 hari ke sana tuh. Padahal di rumah di Blitar sudah 2 tahun nunggu Pak Jen. 2 tahun ya diselamati, ditahlili, digenduren tadi pengeleng-eleng 1000 tahun terus pulang. Setelah pulang tuh jiwiti sama ibu saya tuh. Cocoti gini, apa iya aku mau cetoti ada apa gitu. Loh, kowe iki sapa? Kowe iki piye to karo mbakyune orang ngajeni? Aku ki mbakyumu. Mbakyu sapa? Mbakyu Patemi ya, mbakyune bojomu to. Ngono lho. Yuk, kowe iki wis gak ono wis 2 tahun lho, 2 tahun lho yuk. Wis dislameti, ditahlili, dipengeleng-eleng lho saiki pulang. Betul itu terjadi. Yang kedua, saya pada waktu peristiwa Kuda Tuli di Jakarta, karena setiap jam 4 sore saya mengadakan pidato terbuka politik di sana. Terus ternyata pagi jam 4 itu saya didatangi seorang wanita cantik gitu, mahasiswa UI, umurnya masih 27 tahun. Datang ke saya, Pak, saya hari ini disuruh ibu ngantar Pak Jati naik ke Gunung Lawu. Kaget saya, loh, Mbak Rani rumahnya mana? Saya di Ciledug, Jakarta Barat. Kesini sama siapa Mbak? Sama bapak saya, itu di belakang Pak Gatot Puger gitu ya. Terus saya, mana bapak? Saya pengen ketemu. Mas, apa betul ini putra sampean? Iya mas, anakku iki. Betul, kok hari ini saya mau diajak naik Gunung Lawu gitu. Ya, anak saya itu memang aneh gitu. Dan saya ngerti kok, wes sana atau saya dikawal seorang Batak, Pak Tobing namanya, naik ke Gunung Lawu. Setelah sampai atas itu jam 2 siang sampai puncak itu. Di sana orang-orang kaget, loh, komandannya kok ada di sini? Komandan apa? Yang ngadain pidato di Jalan Diponegoro itu kan Pak Jati Kusumo tiap jam 4 sore. Tadi malam Pak diserbu ratusan meninggal Pak. Ratusan meninggal, yang lainnya dikubur dalam satu sumur, tidak cukup. Yang lainnya tulang-tulangnya di blender di rumah sakit Mangunkusumo. Lalu setelah menjadi air dialirkan ke laut gitu. Waduh mas, mohon maaf, demi Allah saya tidak tahu. Terus setelah pulang dari puncak Gunung Lawu, saya tanya sama Mbak Rani, Mbak Rani, saman kan belum pernah kenal ibu saya. Ibu saya di Blitar sama di Jakarta, dan saman belum pernah ke Blitar. Ya belum Pak, jadi ibu siapa? Ibu Ratu Mas Laut Selatan gitu katanya. Waduh, sejak itu saya tuh terus hampir tiap malam, tiap hari saya selalu mohon pada beliau. Karena beliau itu adalah maha malaikat yang menjaga air seluruh dunia. Orang Cina menyebut Dewi Kuan Im gitu ya.